Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wenda Yozarima dengan NPM 1913-023008, Agnes Regina Turnip dengan NPM 1913-023028, Reni Widi Astuti dengan NPM 1913-023034, Meroza Fadila dengan NPM 1913-023042, dan Auditia dengan NPM 1953-023002. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai visualisasi grafik dari orbital molekul H2, bonding dan antibonding berdasarkan pendekatan teori ikatan valensi atau TIF dan teori orbital molekul atau TOM menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari produk teori ikatan valensi. Sebuah ikatan kimia terbentuk ketika dua valensi elektron itu bekerja dan menjaga dua inti atom secara bersama. Untuk teori ikatan valensi ini adalah ikatan sebagai tumpang tindih antara orbital atom. Nah, pada molekul H2 itu terjadi tumpang tindih antara orbital 1s antara dua atom H yang berikatan. Ada grafik yang akan ditampilkan. Ini adalah grafik yang dihasilkan merupakan grafik rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 berdasarkan teori ikatan valensi. Berikut adalah visualisasi grafik untuk teori ikatan valensi. Nah, berdasarkan kedua grafik ini, baik bonding maupun antibonding, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini akan dibahas mulai dari grafik TIF bonding terlebih dahulu. Nah, pada grafik bonding dapat diamati bahwa garis biru itu mewakili atom H yang pertama, sedangkan garis merah ini mewakili atom H yang kedua. Nah, kita lihat pada grafik itu, kedua garis berpotongan pada titik berkisar 0,125 yang menunjukkan adanya tumpang tindih orbital antara kedua atom H. Nah, hal inilah yang menunjukkan bonding atau ikatan yang terbentuk antara dua atom H ini. Sedangkan pada grafik antibonding, kedua garis biru dan merah ini tidak memiliki titik berpotongan yang menunjukkan tidak adanya tumpang tindih orbital antara kedua atom H. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya ikatan di antara kedua atom. Selain itu, dapat juga diperhatikan bahwa kemungkinan akan terbentuknya ikatan antara kedua atom itu adalah 0. Dasar teori ikatan valensi. Menurut W. Hayter dan London mengasumsikan bahwa suatu ikatan kovalen terbentuk ketika orbital-orbital dari dua atom saling tumpang tindih dan sepasang elektron mengisi daerah pertumpangan tindihan tersebut. Molekul terbentuk akibat pertumpang tindihan orbital-orbital. Dalam tip, orbital akan mengalami overlapping atau orbital atom yang sama dan membentuk orbital baru yang merupakan hasil dari overlapping. Teori ikatan valensi mendefinisikan ikatan sebagai tumpang tindih orbital atom pada molekul H2. Terjadi tumpang tindih antara orbital 1s antara dua atom H yang berikatan, Ha dan Hb. Grafik yang dihasilkan merupakan grafik probabilitas elektron pada molekul H2 berdasarkan TIF atau berdasarkan tumpang tindih orbital. Selanjutnya ada rumus fungsi gelombang H buka kurung psi 1S1 tutup kurung. Dengan rumus buka kurung psi 1S tutup kurung sama dengan 1 per akar pi buka kurung Z per A0 tutup kurung pangkat 3 per 2 E buka kurung min R per A0 tutup kurung. Selanjutnya ada fungsi gelombang H2 buka kurung psi H2 tutup kurung. Dengan rumus bondingnya psi H2 sama dengan psi 1SA ditambah psi 1SB. Antibondingnya psi H2 sama dengan psi 1SA dikurang psi 1SB.
Selanjutnya ada fungsi probabilitas elektron H. P1S buka kurung R tutup kurung sama dengan R kuadrat dikalikan tanda mutlak besi 1S dikalikan tanda mutlak akar 2. Selanjutnya ada fungsi probabilitas elektron H2 dengan rumus bondingnya PH2 buka kurung R tutup kurung sama dengan R2 dikalikan tanda mutlak besi 1SA dikalikan tanda mutlak pangkat 2 ditambah R2 dikalikan tanda mutlak besi 1SB dikalikan tanda mutlak pangkat 2. Sedangkan rumus antibondingnya PH2 buka kurung R tutup kurung sama dengan R kuadrat dikalikan tanda mutlak besi 1SA dikalikan tanda mutlak akar 2 dikurang R2 R pangkat 2 dikalikan tanda mutlak besi 1SB dikalikan tanda mutlak akar 2. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur kerja pembuatan grafik orbital molekul H2 berdasarkan pendekatan teori ikatan valensi dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, untuk prosedur kerja yang pertama yaitu mempersiapkan data. Nah, untuk mempersiapkan data, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan nilai R pada atom HA dan atom HB. A dan B di sini merupakan simbol saja, karena molekul H2 terdiri dari 2 atom H. Nah, yang kedua yaitu menghitung nilai fungsi gelombang atau fungsi gelombang 1S pada masing-masing atom H pada molekul H2, yang mana fungsi gelombang atom H itu persamaannya adalah besi 1S sama dengan 1 per akar Pi dikali Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat min R per A0. Nah, yang mana nantinya fungsi gelombang molekul H2 ini menjadi besi H2 sama dengan besi 1SA ditambah besi 1SB. Besi 1SA ini merupakan fungsi gelombang 1S pada atom HA, sedangkan yang B merupakan pada atom H yang B. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron pada atom HA dan atom HB, yang mana fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron atom H yaitu persamaannya P1S R atau probabilitas 1S sama dengan R kuadrat dikali mutlak psi 1S kuadrat untuk orbital bonding. Nah, sedangkan untuk antibondingnya yaitu min R kuadrat kali psi 1S kuadrat. Nah, fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron atom H2 sehingga yaitu probabilitas H2 R atau pada jarak tertentu sama dengan R kuadrat dikali psi 1SA kuadrat ditambah R kuadrat dikali psi 1SB kuadrat. Nah, langkah yang kedua setelah kita mempersiapkan data yaitu membuat grafik orbitalnya, yang mana pada grafik tersebut pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini merupakan nilai R, sedangkan sumbu Y merupakan nilai fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron. Nah, pada Microsoft Excel caranya kita dapat mengklik Insert, lalu klik Scatter, lalu pilih Scatter with Smooth Line dan select data, tambahkan data. Nah, dalam hal ini juga teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu memilih data yang akan digunakan dalam pembuatan grafik orbital dengan memblok data tersebut, lalu kita bisa milih langsung Insert, klik Scatter, dan klik Scatter with Smooth Line. Maka grafiknya akan muncul langsung. Nah, data yang digunakan dalam prosedur kerja ini yaitu data dari RA, R pada atom HA, dan fungsi rapat kebolehjadian elektron yang A, dan juga fungsi rapat kebolehjadian elektron atom HB. Nah, itu untuk grafik bonding. Nah, untuk itu juga kita bisa loh menggunakan data yaitu RB.
Nah, untuk yang antibonding sama saja seperti grafik bonding, hanya saja fungsi rapat keberjadian menemukan elektronnya itu bernilai negatif. Sehingga yang digunakan yaitu data Ra atau Rb dengan fungsi rapat keberjadian elektron atom Ha dan fungsi rapat keberjadian menemukan elektron yang Hb tapi negatif karena dia merupakan antibonding. Oke, kita langsung saja dalam prosedur kerja pembuatan grafik orbital molekul H2 berdasarkan pendekatan teori ikatan valensi. Nah, adapun langkah pertama yaitu kita mempersiapkan data. Nah, untuk mempersiapkan data, yang pertama kita harus menentukan nilai R pada atom H dan R pada atom Hb. Nah, untuk nilai R pada atom Ha itu kita mulai dari 0, lalu 0,5, 1, 1,5, 2 hingga seterusnya hingga 5 dengan selisih 0,5. Nah, sedangkan untuk nilai Rb, R pada atom Hb yaitu kita mulai dari 5, 4,5, 4 hingga seterusnya dengan selisih 0,5 hingga 0. Nah, kalau kita perhatikan bersama nilai Ra dan Rb ini berbanding terbalik, yang artinya diharapkan nanti orbital ini akan tumpang tindih. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai fungsi gelombang 1s pada masing-masing atom H pada molekul H2. Nah, adapun fungsi gelombang itu kan persamaannya psi 1s sama dengan 1 per akar pi dikali dengan z per A0 pangkat 3/2 dikali dengan eksponen pangkat min R per A0. Nah, di sini karena kita molekul H2 ini terdiri dari 2 atom H, maka ada atom Ha dan atom Hb, maka di sini menggunakan 2 eksponensial, yaitu eksponensial untuk atom Ha dan atom Hb. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu nilai dari 1 per akar pi. Nah, di sini kita menggunakan pi sama dengan 3,4. Nah, kita langsung saja sama dengan 1 per akar itu dalam Excel itu SQRT. Jadi kita klik SQRT, buka kurung 3,14, tutup kurung, lalu di enter. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 0,56433268 dan seterusnya. Nah, nilai 1 per akar pi kan sama, kita copy saja rumusnya dan hasilnya. Nah, untuk persamaan Z per A0 pangkat 3/2, Z itu kan Z dan A0 itu sama dengan 1 dalam atom H. Sehingga kita tulis saja langsung sama dengan buka kurung 1 dibagi 1 tutup kurung pangkat buka kurung 3/2, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya 1. Kita langsung copy saja karena hasilnya sama untuk setiap nilai Ra dan Rb. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai eksponensial pada atom Ha. Di sini eksponensial pangkat min Ra dibagi A0. Nah, kita langsung saja. Oke, sebentar. Kita langsung saja memasuki formulanya ya. Sama dengan eksponensial, kita tulis saja EXP. Lalu buka kurung minus, kita klik Ra yang pertama di kolom B6. Lalu kita bagi dengan A0 itu sama dengan 1, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk nilai Ra, Rb yang selanjutnya kita cukup untuk nilai Ra selanjutnya kita cukup copy rumus dengan menarik seperti ini. Nah, hasilnya seperti yang tertera ya. Selanjutnya kita akan menghitung eksponensial dari min Rb per A0. Kita ketik formulanya sama dengan EXP buka kurung nilai Rb dibagi dengan A0 sama dengan 1, tutup kurung. Oh ya, di sini kita harus tambahkan negatif ya, ketinggalan. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita copy rumusnya untuk yang
seterusnya kita tarik saja seperti ini, maka nilainya akan terlihat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron pada atom Ha dan atom Hb. Nah, di sini persamaannya yaitu kita untuk atom Ha di sini itu Ra kuadrat dikali besi 1Sa kuadrat. Nah, terus di sampingnya itu ada, kita bisa menghitungnya. Kita masukkan dulu terlebih dahulu nilainya, kita ketik sama dengan buka kurung, lalu kita masukkan nilai Ra. Lalu kita tutup kurung, pangkat 2, lalu dikali dengan fungsi gelombang 1S, yaitu 1 per akar pi. Ini untuk yang A, kita klik pada kolom D6. Selanjutnya kita tutup kurung, kali buka kurung yang di E6 atau ZA0 per pangkat 3 per 2. Lalu kita kalikan lagi dengan eksponensialnya pada atom A, yaitu yang F pada kolom F6. Tutup kurung, lalu kemudian kita pangkatkan. Ini ada yang perlu kita cek kembali formulanya. Untuk teman-teman bisa dicek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Nah, kesalahannya itu terletak di sini. Saya lupa membuat buka kurungnya ya. Nah, maka muncullah hasilnya sama dengan 0. Untuk selanjutnya sama, kita copy saja persamaannya dan hasilnya akan langsung kelihatan. Oke, kita langsung ke fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron yang B. Kita masukkan persamaannya sebagai formula pada Microsoft Excel. Di sini RB kuadrat pada C6 dikali pangkat 2 dikali dengan 1 per akar pi pada kolom D6 dikali dengan Z per A0 pangkat 3 per 2 ini kita buka kurung dulu, kali dengan Z per A0 pangkat 3 per 2 lalu dikali dengan eksponensial min RB A0, lalu kita pangkatkan 2, tutup kurung. Baik teman-teman, kita perhatikan dulu apakah formulanya sudah benar atau belum. Kalau dirasa sudah benar, kita bisa langsung enter. Ingat, harus diperhatikan agar terhindar dari kesalahan. Ini sudah benar, sepertinya kita langsung enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita langsung saja copy paste. Copy paste rumusnya. Nah, ini untuk yang antibonding. Antibonding itu bernilai negatif atau dia akan tidak tumpang tindih gitu. Nah, jadi persamaannya adalah min RB kuadrat dikali besi 1 SB kuadrat. Nah, persamaannya sama saja seperti perhitungan sebelumnya, hanya saja ditambahkan dengan tanda negatif. Kita langsung saja menghitung, sama dengan buka kurung dulu, lalu minus C6 ini RB, nilai RB-nya dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan 1 per akar pi, yaitu rumus ke D6, kolom 3 D6, lalu kita kalikan dengan Z per A0 pangkat 3 per 2 pada kolom E6, lalu kita kalikan lagi dengan eksponensial pangkat min RB per A0, lalu kita kuadratkan, pangkatkan 2.
seperti ini, kita bisa langsung enter kalau sudah dirasa benar formulanya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tarik datanya. Nah, selesai. Untuk persiapan datanya sudah dihasilkan seperti ini. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan data yang telah kita peroleh melalui atau menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, di sini kita setelah menentukan nilai RA dan nilai RB-nya, kita dapat menghitung nilai dari 1 per akar pi, Z, lalu Z per A0 pangkat 3/2, lalu eksponen dari min RA per A0, dan eksponen dari eksponen min RA B pangkat A0, dan juga fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron atau probabilitas, yaitu RA kuadrat dikali psi 1SA kuadrat, dan juga ada untuk yang atom HB-nya yaitu RB kuadrat dikali psi 1SB kuadrat, dan juga nilai dari antibonding atau untuk perhitungan atau membuat grafik orbital antibonding yaitu min RB kuadrat dikali psi 1SB kuadrat. Nah, di sini sudah dihasilkan data-data yang dapat kita gunakan dalam pembuatan grafik orbital molekul, baik bonding maupun antibonding dalam pendekatan teori ikatan valensi. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke prosedur selanjutnya, yaitu membuat grafik orbital molekul H2 dengan pendekatan teori ikatan valensi. Nah, dalam pendekatan teori ikatan valensi ini ada dua orbital molekul, yaitu orbital bonding dan antibonding. Nah, dalam pembuatannya sebelumnya sudah disampaikan terkait prosedur, yaitu dapat mengklik insert, lalu scatter, lalu klik smooth line, lalu select data dan add data. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan teman-teman cara penggunaan atau cara membuat grafik orbitalnya menjadi lebih mudah. Nah, yang pertama yaitu orbital bonding untuk pendekatan TIV. Pertama, di sini kita klik atau kita blok jari-jari atom Ha, lalu kita tekan tombol CTRL, lalu kita blok fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron pada atom Ha dan atom Hb. Kita blok semua. Lalu di sini kita klik insert, lalu klik scatter, lalu pilih scatter with smooth line. Nah, maka berikut ini merupakan grafik orbital bonding untuk pendekatan teori ikatan valensi. Saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita berikan judul grafik orbital molekul H. Kita bisa pakai insert simbol, nggak bisa, H2 bonding, dalam kurung bonding, berdasarkan pendekatan TIV atau teori ikatan valensi. Nah, di sini kita bisa mengubah seriesnya. Series ini kita kasih nama HA. Kita klik OK, akan berubah. Lalu kita klik lagi ini chart filter. Series 2 kita klik edit, lalu kita beri nama HB. Klik OK. Nah, dalam membuat ini sama saja, baik itu RA maupun RB, kita akan jajal untuk yang RB. Klik atau blok RB atau R dari atom HB, tekan CTRL, lalu blok fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron pada atom Ha dan Hb. Setelah itu klik insert, scatter with smooth line. Nah,
kita bisa lihat teman-teman di sini hasilnya yaitu sama. Nih, hanya letaknya saja yang berbeda. Namun bentuk orbitalnya sama, yaitu bonding. Lalu terjadi tumpang tindih ikatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat orbital anti bonding pada pendekatan teori ikatan valensi. Yang pertama caranya yaitu kita klik atau kita blok ini RA, lalu kita blok fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron HA. Ulangi ya, sebentar. Kita blok. Di sini kita blok, tekan CTRL, lalu kita blok fungsi kebolehjadian menemukan elektron. Dan yang ini, karena antibonding maka nilai dari fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektronnya itu bernilai negatif. Nah, setelah ini kita klik insert, pilih scatter with smooth line. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa beri nama. Ini anti bonding. Ini bisa kita kecilin dulu ukurannya. Nah, ini bisa kita perbesar. Kita klik ini filter chart, lalu series kita edit. Ini kita beri nama HA, dan yang ini adalah HB. Klik filter chart filter, lalu di sini series kita edit, kita ubah namanya jadi HB. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah grafik orbital molekul H2 antibonding berdasarkan pendekatan teori ikatan valensi. Kita bisa melihat rumusnya. Nah, ini kan menggunakan RA. Kita juga bisa menggunakan RB. Klik RA, klik RB, lalu klik insert, scatter, pilih scatter with smooth line. Nah, hasilnya itu sama kan seperti ini, hanya saja arah atau arah grafiknya atau bentuk grafiknya itu ada yang kiri dan ada yang kanan. Ini bisa kita ubah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kita geser untuk bisa melihat hasilnya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya adalah deskripsi untuk produk teori orbital molekul. Teori orbital molekul ini mendefinisikan bahwa ikatan sebagai kombinasi linear antara orbital-orbital atom menjadi orbital molekul. Nah, di sini juga akan disajikan grafik. Grafik ini yang dihasilkan merupakan grafik rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 berdasarkan teori orbital molekul. Selanjutnya ini ada visualisasi untuk grafik untuk teori orbital molekul. Nah, dari grafik orbital molekul H2, bonding dan antibonding berdasarkan pendekatan teori orbital molekul menggunakan Microsoft Excel, bisa kita lihat bahwa terdapat dua garis. Yang pertama itu ada berwarna merah, sedangkan yang kedua berwarna biru. Untuk garis biru ini merupakan visualisasi grafik orbital molekul H2 bonding berdasarkan pendekatan teori orbital molekul menggunakan Microsoft Excel.
Sedangkan untuk garis merahnya ini merupakan visualisasi grafik orbital molekul H2 yang antibonding. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa antara orbital bonding dengan antibonding memiliki grafik yang berbeda, di mana untuk grafik ikatan bonding itu memiliki nilai peluang untuk terjadi ikatannya di sekitar 0,055. Maka dengan begitu ini bertanda terjadi ikatan bonding pada molekul H2. Sedangkan untuk grafik ikatan antibonding itu memiliki nilai peluang untuk terjadi ikatannya itu adalah 0. Maka karena peluangnya 0, dia tidak akan terjadi ikatan. Oleh sebab itu, grafik ikatan antibondingnya memiliki nilai grafiknya itu adalah 0. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar dari teori orbital molekul. Jadi teori orbital molekul ini berkaitan dengan kombinasi dari orbital atom atau suatu tumpang tindih orbital atom untuk membentuk orbital molekul baru. Nah, dari orbital baru ini muncul dari kombinasi linear orbital atom untuk membentuk orbital ikatan atau bonding dan anti ikatan atau disebut juga dengan antibonding. Selanjutnya yaitu fungsi gelombang. Yang pertama ada fungsi gelombang untuk atom hidrogen yang hanya menggunakan satu orbital saja, sedangkan fungsi gelombang molekul hidrogen yang menggunakan dua orbital. Dan terdapat orbital bonding dan antibonding. Nah, yang untuk pertama yaitu fungsi gelombang atom hidrogen yang dilambangkan dengan psi-S1. Yang pertama dengan rumus 1 per akar pi dikalikan Z per A0 pangkat 3/2 dikalikan eksponen pangkat min R per A0. Nah, lalu fungsi gelombang molekul hidrogen untuk antibonding yaitu psi-1Sa ditambah dengan psi-1Sb dikali psi-1Sa ditambah psi-1Sb. Maka hasilnya yaitu psi-1Sa pangkat 2 ditambah 2 psi-1Sb dikali psi-1Sa ditambah psi-1Sb pangkat 2. Kemudian untuk antibonding persamaannya dikurang, berbeda dengan yang bonding yang persamaannya ditambah, yaitu psi-1Sa dikurang psi-1Sb dikali psi-1Sa dikurang psi-1Sb. Hasilnya yaitu psi-1Sa kuadrat dikurang 2 psi-1Sb dikali psi-1Sa ditambah psi-1Sb kuadrat. Lalu selanjutnya fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron molekul hidrogen. Ada dua juga, yaitu pada orbital molekul bonding dan antibonding. Pertama pada orbital molekul bonding dengan persamaan R kuadrat dikalikan nilai mutlak dari psi-1Sa kuadrat ditambah 2 psi-1Sb dikali psi-1Sa dikali Ra dikali Rb ditambah R kuadrat dikalikan nilai mutlak dari psi-1Sb kuadrat. Nah, di sini R merupakan jari-jari atom, lalu Ra dan Rb adalah jarak antara elektron ke inti atom untuk masing-masing atom hidrogen. Nah, lalu untuk orbital molekul antibonding yaitu R kuadrat dikali nilai mutlak dari psi-1Sa kuadrat dikurang 2 psi-1Sb dikali psi-1Sa dikali Ra dikali Rb ditambah R kuadrat dikali nilai mutlak dari psi-1Sb kuadrat. Selanjutnya, saya Reni Widiasuti, NPM 19130230034, akan menjelaskan tentang prosedur kerja pembuatan grafik molekul H2 berdasarkan teori orbital molekul bonding dan juga antibonding. Yang pertama ada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama menentukan jarak Ra dan Rb, yaitu jarak antara elektron dengan inti atom pada atom Ha dan atom Hb, di mana molekul H2 tersusun dari dua atom H, dimisalkan Ha dan juga Hb, di mana keduanya memiliki jarak antara elektron dengan inti atom, yaitu Ra dan Rb. Untuk jarak maksimumnya sesuai dengan jari-jari atom H, yaitu 53 pikometer atau 5,3 angstrom. Prosedur kerja yang kedua menghitung nilai fungsi gelombang atom H, psi-1s dengan persamaan fungsi gelombang teori orbital molekul. Yang ketiga, menghitung nilai rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 menurut teori orbital molekul. Nah, setelah itu, kita akan mendapatkan nilai seperti pada tabel berikut ini. Terdapat Ra dan Rb, di mana Ra dan Rb ini adalah jarak masing-masing untuk atom Ha dan juga atom Hb.
di mana kita ketahui jarak RA yaitu dari 0,5. Kemudian untuk RB itu sebaliknya, karena untuk membentuk ikatan molekul H2, antara RA dan RB harus saling mendekati, sehingga nantinya akan membentuk suatu ikatan. Setelah kita ketahui nilai RA dan RB, kita mencari nilai fungsi gelombang atom HA dan atom HB, di mana nilai fungsi gelombang itu dicari dengan rumus 1 per akar V dikali Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponen min RA per A0, dan untuk molekul HB menggunakan nilai eksponen min RB per A0. Kenapa ada A dan B? Dikarenakan kita akan mencari untuk atom HA dan juga atom HB. Kemudian untuk nilai Z per A0 dipangkatkan 3/2, nilainya 1, dikarenakan nilai Z adalah nomor atom H, di mana nomor atom H sama dengan 1, dan nilai A0 adalah atomic unit, adalah 1. Jadi 1 per 1 dipangkatkan 3/2 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai eksponen min RA per A0 dan juga eksponen min RB per A0 seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai probabilitas atau kebalajadian menemukan elektron dengan rumus RA kuadrat psi 1SA kuadrat R kuadrat psi 1SB kuadrat dan juga 2 psi 1SA psi 1SB RA dan juga RB. Setelah didapatkan, kemudian dengan data perhitungan tersebut, lalu kita dapat menghitung nilai fungsi kebolehjadian elektron molekul H2 untuk orbital molekul bonding dan antibonding, seperti pada tabel kedua berikut ini, di mana untuk dapat mencari teori orbital molekul bonding dapat dicari dengan R kuadrat psi 1SA kuadrat ditambah R kuadrat psi 1SB kuadrat ditambah 2 psi 1SA psi 1SB RA RB. Kemudian untuk antibonding dicari dengan R kuadrat psi 1SA kuadrat ditambah R kuadrat psi 1SB kuadrat dikurang 2 psi 1SA psi 1SB RA RB. Nah, kemudian setelah kita telah mengetahui prosedur kerja dan nilai pada tabel-tabel yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian ini merupakan prosedur untuk pembuatan grafik dari nilai yang sudah ditemukan. Yang pertama, kita dapat klik insert, klik scatter, pilih scatter with smooth line, kemudian klik select data, lalu add data yang diperlukan, di mana yang pertama add data, selanjutnya isi series X dengan nilai fungsi kebolehjadian elektron pada orbital bonding, dan series Y dengan nilai R. Kemudian add data, selanjutnya isi series X dengan nilai fungsi kebolehjadian elektron pada orbital antibonding, dan series Y dengan nilai R. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat grafik dari nilai yang sudah ditemukan tadi. Nah, yang pertama, ini merupakan nilai-nilai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk RA dan RB ini adalah jarak pada atom HA dan RB adalah jarak pada atom HB, di mana nilainya dari 0 sampai dengan 5 karena jari-jari pada atom H nilainya 53 pikometer atau 5,3 angstrom, sehingga kita mengisikan nilai 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Kemudian pada nilai RB merupakan kebalikan dari nilai RA, karena untuk dapat terjadinya sebuah ikatan, kita harus membuat nilai dari RA dan RB ini tidak begitu jauh atau berdekatan. Kemudian untuk nilai dari 1 per akar pi dikali Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponensial min RA per A0 dan eksponen min RB dibagi A per A0. Ini merupakan rumus untuk mencari fungsi gelombang, di mana nilai dari 1 per akar pi adalah 0,54333. Kemudian nilai Z per A0 pangkat 3/2 hasilnya 1, karena Z adalah nomor atom H sama dengan 1 dan A0 adalah atomic unit sama dengan 1, sehingga 1 dibagi 1 pangkat 3/2 nilainya 1. Selanjutnya, eksponen min
RA per A0 dan eksponen min RB per A0 mengikuti seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita dapat menghitung dari probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron dengan rumus RA kuadrat dikali psi 1SA kuadrat dikali RB kuadrat psi 1SB kuadrat 2 psi 1SA psi 1SB RA RB, di mana untuk RA kuadrat psi 1SA kuadrat seperti pada berikut ini. Ini merupakan nilai RA, ini merupakan kita menggunakan 1 per akar pi, kemudian eksponen min RA per A0. Didapatkan nilai seperti pada berikut ini. Begitu juga untuk RB kuadrat dikali psi 1SB kuadrat menggunakan nilai dari RB. Nah, setelah kolom H ini dan kolom I ini sudah ketemu, kita dapat menghitung nilai 2 psi 1SA, psi 1SB, RA, RB. Nah, ketika nilai RA kuadrat, psi 1SA kuadrat, RB kuadrat, psi 1SB kuadrat, dan 2 psi 1SA, psi 1SB, RA, RB, atau rumus dari probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron sudah ditemukan, kita dapat menghitung nilai dari teori orbital molekul bonding dan juga teori orbital molekul antibondingnya, di mana untuk mencari TOM bonding kita menggunakan rumus RA kuadrat dikali psi 1SA kuadrat ditambah RB kuadrat dikali psi 1SB kuadrat ditambah 2 psi 1SA psi 1SB RA dikali RB, dengan didapatkan nilai seperti pada tabel berikut ini. Kemudian untuk antibonding kita dapat mencari dengan RA kuadrat dikali psi 1SA kuadrat ditambah RB kuadrat dikali psi 1SB kuadrat dikurang 2 psi 1SA psi 1SB RA RB. Didapatkan nilai seperti pada berikut ini. Nah, ketika nilai dari RA sampai dengan antibondingnya sudah ditemukan, kita dapat membuat grafik teori orbital molekul untuk bonding dan juga antibonding. Pertama, kita klik insert, kita pilih cards, lalu kita pilih scatter with smooth line. Nah, setelah sudah, kemudian kita pilih select data, klik add. Misalkan kita yang pertama kita tulis bonding, lalu kita pilih series Y, dan kita masukkan series X. Oke. Setelah itu kita klik add kembali, kita pilih anti bonding, kita masukkan nilai X nya, lalu kita pilih nilai Y. Kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan grafik teori orbital molekul untuk teori orbital molekul H2 untuk bonding dan juga antibonding. Nah, kita perbesar. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mulai dari prosedur kerja sampai dengan tata cara pembuatan grafik pada molekul H2 berdasarkan teori orbital molekul bonding dan juga antibonding. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.